Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita berusaha terus untuk menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus berusaha menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di negara Palestina itu ratusan ribu jutaan orang-orang yang menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang mati syahid, mereka-mereka yang mati syahid, mereka itu hidup di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ini wali-walinya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang untuk mereka itu suatu kesempatan yang sangat besar, karena di negara mereka sedang dijajah oleh orang-orang Yahudi. Sehingga mereka perang melawan Yahudi ini kesempatan besar buat mereka untuk masuk surga tanpa hisab, untuk mendapatkan gelar wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan yang sangat besar. Jadi kalau negara itu dijajah oleh orang-orang kafir, terus kita perang melawan mereka, ini kesempatan besar untuk mendapatkan gelar mati syahid. Mati syahid adalah kehidupan yang sebenarnya. Orang yang mati syahid, dia tidak mati, dia itu hidup di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu hidup di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka lebih hidup dari yang sebenarnya. Jadi kehidupan dunia ini kan kehidupan yang fana, kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Lah mereka yang mati syahid, mereka itu hidup, bahkan hidup di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa. Di sana dijajah oleh orang-orang kafir. Sebenarnya kalau dijajah itu menguntungkan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu selalu beruntung. Walaupun negaranya aman, beruntung. Negaranya diperangi sama orang kafir, ya beruntung. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, semuanya itu kebahagiaan. Semuanya itu banyak nikmat di balik itu yang Allah berikan. Terus nikmatnya Allah terus diberikan. Kalau kita mengira di Palestina itu kacau, hancur negaranya, kalau menurut akal pikiran kita. Tapi kalau kita lihat dari segi Islam, dari agama, mereka itu sangat beruntung. Telah dibuka pasar jihad untuk menuju surga, tanpa disiksa di dalam kubur, tanpa dihisab di dalam kubur. Dia bisa masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa di dalam kubur, terus diampuni dosa-dosanya semuanya, terus dikawinkan dengan bidadari, terus mereka diberi kesempatan untuk memberi syafaat keluarganya, mengangkat keluarganya ke surga. Jadi suatu kesempatan yang sangat indah, suatu kebahagiaan yang sangat indah. Walaupun kelihatannya mereka itu mati, tapi mereka itu hidup di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sering tertipu dengan pemandangan-pemandangan yang palsu. Sedangkan pemandangan yang ada di dalam Al-Quran adalah pemandangan yang sebenarnya, yang hak. Allah ceritakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu hidup, bahkan hidup di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan
yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sebenar-benarnya, kebahagiaan yang sebenar-benarnya bagi mereka. Jadi mari kita ini berusaha untuk meningkatkan amal soleh kita. Kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tenang, tegar. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka macam-macam, baru halal darahnya. Kalau mereka tidak mengganggu kita, haram, tidak boleh diganggu. Orang Islam itu orang yang paling mulia. Ajaran Islam ini ajaran yang paling indah. Orang kafir pun tidak boleh diganggu. Kalau mereka baik kepada umat Islam, mereka tidak memerangi umat Islam, mereka tidak menyerang umat Islam, tidak boleh diganggu. Kecuali mereka itu menjajah kita. Jelas kita tahu ini penjajahan, baru halal kita perangi. Kalau mereka menjajah, kalau mereka memerangi kita, ini baru jihad membela negara kita, membela agama kita. Kalau mereka mencaci agama kita, memerangi agama kita, memerangi negara kita, nah ini baru halal darahnya. Kalau mereka berbuat baik kepada umat Islam, kita tidak boleh mengganggu, walaupun mereka itu kafir. Dan kita tidak perlu khawatir sama mereka. Bagi umat Islam semuanya itu kebaikan. Mereka mau apa saja, tetap umat Islam itu diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap beruntung. Umat Islam itu tetap beruntung. Tidak dijajah, ya beruntung. Dijajah, ya beruntung. Semuanya bagi orang yang beriman itu keuntungan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu nikmat. Semuanya itu indah bagi orang yang beriman. Orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah bersedih hati. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bertakwa, terus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari kemaksiatan, dari kesalahan. Kita harus berusaha dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah, dengan memperbanyak sholat malam, dengan sholat 5 waktu. Jangan sampai dilepas, jangan sampai ditinggalkan. Usahakan selalu digunakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang kita rasakan ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia, kesenangan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Kita ini tidak perang juga mati. Kita perang juga bakal mati. Jadi kita tidur pun bisa mati. Kita perang pun kalau Allah masih memberi hidup, ya hidup. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita harus beriman kepada Allah. Kita harus bertakwa kepada Allah. Kita harus membersihkan diri kita, membersihkan terus dari segala dosa, supaya diri kita ini benar-benar bersih, jadi tenang, tidak takut mati, tidak bingung, tidak takut dijajah sama orang-orang kafir. Karena apa? Kalau mereka menjajah, itu suatu keberuntungan buat orang-orang yang beriman. Untuk memerangi mereka, untuk mencari mati syahid, untuk supaya kita ini masuk surga tanpa hisab. Suatu keberuntungan kalau mereka memerangi orang-orang Islam ini. Bagi orang yang beriman, semuanya itu nikmat, semuanya itu keberuntungan. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Yang penting kita bertakwa, membersihkan diri kita. Kalau diri kita bersih, tenang hidup kita, tidak takut mati. Insya Allah tenang, tidak takut dengan peperangan, tidak takut kalau diperangi mereka, tidak takut, tidak khawatir. Karena semuanya akan menjadi keindahan, semuanya akan menjadi nikmat. Jadi orang-orang yang ada di Palestina itu banyak yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Mereka itu banyak orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak yang mati syahid, hidup di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya saja dia mati, tapi dia hidup, bahkan hidup di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting kita membersihkan diri terus. Bersihkan diri terus dengan kebaikan. Jangan berbuat maksiat, jangan berbuat zina, jangan berbuat yang haram, jangan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempersiapkan diri kita. Kalau sewaktu-waktu diperlukan, dibutuhkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi negara ini, kita sudah siap. Diri kita sudah bersih. Tinggal siap untuk berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka benar-benar memerangi kita. Tapi kalau mereka berbuat baik kepada kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Ini Islam, ajaran Rasulullah, ajaran yang sangat indah. Kita harus berbuat baik kepada orang kafir pun harus berbuat baik, apalagi kepada sesama muslim. Coba kita renungkan. Kepada orang kafir pun kalau dia berbuat baik kepada orang Islam, haram diganggu, tidak boleh diganggu. Apalagi sesama muslimnya, apalagi sesama Islamnya, apalagi dengan tetangga kita, sesama muslimnya, sesama Islamnya. Jangan sampai kita ini bermusuhan. Jangan sampai kita ini mangkel-mangkelan. Jangan sampai kita ada dengki-dengkian. Jangan sampai. Bersihkan hati, bersihkan diri. Karena kita hidup ini sementara. Kita hidup ini sementara. Kita akan kembali, kita akan meninggalkan dunia ini. Jangan ada rasa benci, dendam, jengkel. Apalagi kepada keluarga kita, saudara kita, sesama muslim. Biarkan aja. Kita memaafkan itu lebih baik. Kalau mereka ada kesalahan-kesalahan, kalau bisa kita maafkan. Kita maafkan, tenang hati kita tentram. Tidak punya musuh, tenang hati kita tentram. Kita buat ibadah, banyak zikir, banyak mengingat Allah. Berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama muslim, dan berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengganggu umat Islam. Kalau mereka mengganggu, mereka memerangi umat Islam, nah ini kesempatan buat umat Islam yang benar-benar dia sudah siap dan membersihkan dirinya selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah siap, dia membersihkan dirinya terus di jalan Allah. Kalau ada peperangan, suatu kenikmatan bagi dia. Dia sesuatu yang sangat membahagiakan bagi dia, bukan sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang membahagiakan. Ini bagi orang-orang yang beriman, yang membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, selalu bertakwa kepada Allah, berusaha menghindari semua yang haram, menghindari perzinahan, menghindari perjudian, menghindari seluruh perbuatan-perbuatan syirik. Ini kesempatan orang-orang yang mati syahid ini hidup di sisinya Allah Subhanahu wa taala, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga tanpa hisab. Di dalam kubur tidak disiksa, dibebaskan dari siksa kubur, dikawinkan dengan bidadari, diampuni semua dosa-dosanya, diberi syafaat, bisa menolong keluarganya, mengangkat keluarganya ke surga. Allahu Akbar. Suatu kenikmatan yang sangat besar, satu kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang luar biasa ini. Ini adalah wali-walinya Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Namun banyak orang yang tidak tahu kalau mereka itu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu wali-walinya Allah. Mereka itu tidak disiksa di dalam kubur, tidak ditanya di dalam kubur, diampuni semua dosanya, dibebaskan dari siksa kubur, dimasukkan surga tanpa hisab. Coba kita renungkan. Hidup di sisinya Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang kekal abadi, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wali-walinya Allah. Tapi cuma kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Mana yang menguntungkan kita tidak tahu. Semuanya menguntungkan kalau kita beriman, kalau kita bersihkan diri,
kita bersihkan hati, kita bertakwa kepada Allah. Sewaktu-waktu kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perang, untuk jihad di jalan Allah, sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat menggembirakan. Itu yang ditunggu-tunggu bagi orang-orang yang beriman. Cuma orang-orang yang beriman tidak mau menggarai, tidak mau mendahului, tidak mau mengganggu mereka. Tidak boleh. Tapi kalau digarai, diperangi, nah itu kesempatan. Itu kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, yang dia selalu membersihkan dirinya. Maka dari itu kita harus siap-siap bersihkan diri, bersihkan hati, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Dan kematian juga kita tidak tahu. Walaupun tidak perang pun kita bisa mati. Enak kalau sudah siap, sudah bertakwa kepada Allah, sudah membersihkan diri. Nikmat. Hidup itu nikmat, tenang. Mau dipanggil kapanpun juga, insya Allah senang, insya Allah bahagia, insya Allah diampuni Allah. Begitu, mari kita berusaha bertakwa kepada Allah selalu. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan palsu yang ada di dunia ini, yang bisa menyengsarakan kita. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, serakah kepada dunia ini, padahal kehidupan kita ini sementara, sangat sementara. Kita ini bakal mati. Ada orang-orang yang berebut jadi presiden, padahal dia tidak tahu, mungkin seminggu yang akan datang dia sudah masuk di kuburan. Mungkin setelah jadi dia sebulan dia sudah meninggal dunia, masuk kuburan. Tidak tahu kita. Mereka berlomba-lomba dalam dunia ini, tapi tidak berlomba-lomba dalam mengejar akhirat. Ini orang yang rugi. Kita harus berlomba-lomba untuk mengejar akhirat supaya kita berusaha benar-benar menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha di situ. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.